DMSI, Dewan Minyak Sawit Indonesia. Tetaplah menghijau, teruslah berkilau. Angin berhembus menerpa dedaunan, hijaunya terhampar meneduhkan alam ini. Kita masih menunggu untuk lomba di Instagram ya, untuk lomba Instagram. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman dari adik-adik SMA Negeri 10 yang ingin mengikuti kuis di Instagram dengan total hadiah 1,3 juta rupiah. Caranya jangan lupa foto atau video produk-produk turunan sawit yang ada di sekitar kalian ya, di sekitar kita. Lalu posting jawabannya di Insta Story ya, di IG Story atau di feed Instagram. Jangan lupa untuk follow terlebih dahulu @generasisawit.id dan juga @bpdp Kelapa Sawit. Nah, posting jawabannya jangan lupa di-mention atau di-tag ke @bpdp Kelapa Sawit dan @generasisawit.id. Sertakan hashtagnya adalah Sawit Sahabat Siswa, hashtag yang kedua Sawit at School, hashtag yang ketiga adalah Palm Oil Edu Tolkal Team, dan hashtag yang terakhir adalah Sawit Baik. Jadi silakan posting sebanyak-banyaknya dan menangkan hadiah total jutaan rupiah ya. Jadi silakan ikuti kuis di Instagram di @generasisawit.id dan juga @bpdp Kelapa Sawit, jangan lupa di follow. Lalu posting jawaban kalian yaitu produk-produk turunan sawit yang ada di sekitar kita ya, ada sabun cuci tangan, terus juga ada sabun cuci muka mungkin, ada lipstick, ada bedak, segala macam itu mengandung turunan sawit. Lalu posting ke Instagram masing-masing, jangan lupa akunnya jangan di private atau jangan dikunci dan diberi mention @bpdp Kelapa Sawit dan juga @generasisawit.id. Jangan lupa hashtagnya adalah Sawit Sahabat Siswa, hashtag yang kedua Sawit at School, hashtag yang ketiga Palm Oil Edu Tolkal Team, dan hashtag yang terakhir adalah Sawit Baik ya. Dan nanti akan diumumkan juga pemenangnya. Ada filternya juga di @generasisawit.id, jadi silahkan filternya digunakan untuk posting foto atau instastory sebanyak-banyaknya. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu ya, untuk mempersingkat waktu tentunya. Narasumber kita juga sudah hadir dan teman-teman yang tergabung dalam meeting Zoom juga sudah bergabung kembali. Kami ucapkan selamat datang kembali. Kita akan langsung saja mulai kembali rangkaian acara kita. Saya mau sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih semangat ya Bapak Ibu semuanya ya. Masih semangat pastinya, udah pada makan semua tadi? Luar biasa, kalau masih semangat saya minta tepuk tangannya dulu dong untuk kita semua. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan lanjutkan kembali rangkaian acara kita seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Di sesi yang kedua kita akan kembali menghadirkan para narasumber yang luar biasa pastinya. Para narasumber yang hadir pada hari ini akan memberikan kembali informasi-informasi yang luar biasa. Dan juga pastinya nanti akan ada sesi Q&A, doakan saja Q&A-nya lebih banyak kuotanya daripada yang tadi ya Bapak Ibu ya. Kita doakan aja kuotanya lebih banyak dan selamat datang kembali. Yang belum bergabung kita akan nantikan, tapi acara akan tetap kita berjalan seperti biasa. Baik, dan di siang hari ini kita akan menghadirkan dua narasumber yang akan menemani saya di atas panggung. Saya tidak akan sendiri pastinya di atas panggung. Langsung saja saya akan perkenalan terlebih dahulu satu persatu narasumber kita. Narasumber kita yang pertama, beliau adalah seorang lelaki
luar biasa tampan ya. Beliau adalah Bapak Ahmad Indradi STPMSI selaku Wasekjen Litbang DPP Apkasindo. Boleh kita berikan aplaus untuk beliau. Saya undang Bapak untuk langsung naik ke atas panggung menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan narasumber kita yang kedua atau panelis kita yang kedua, beliau adalah dosen Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Langsung saja saya undang dengan hormat untuk dapat bergabung bersama saya Ibu Dr. Darna Andinohe SSI MSI. Silahkan Ibu. Baik, tentunya selamat datang Bapak dan Ibu. Gimana kabarnya siang hari ini? Ya boleh dicek dulu mic-nya. Tes. Oke, gimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. luar biasa ya Pak. Ya saya panggilnya Pak Indra. Pak Indra Pak boleh, Indra. Mas Indra boleh. Oh iya, abang kali ah. Pak Indra terima kasih. Ibu, saya panggil Ibu Darna. Iya, Ibu Oke. Darna Mbak. Iya. Oke, Ibu Darna gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Baik dan langsung saja Bapak Ibu. Kita akan langsung menyerahkan sesi yang kedua ini kepada para narasumber kita secara bergantian. Dan narasumber yang pertama akan menyampaikan paparan adalah Bapak Indra ya selaku Wasekjen Litbang DPP Apkasindo dengan topiknya yaitu potensi pengembangan kewirausahaan dan UKMK berbasis produk sawit, betul ya Pak ya. Dan mohon izin narasumber waktu yang kami berikan adalah kurang lebih masing-masing 30 menit untuk memaparkan materi. Dan langsung saja saya akan serahkan untuk narasumber kita yang pertama, kita berikan aplaus untuk Bapak Indra kami persilahkan. Mau berdiri mau duduk boleh Pak, bebas silahkan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang kami hormati, mohon izin terutama kepada Bapak Ibu Guru, saya ini lancang berdiri di sini. Bagaimana saya bisa berdiri berbicara di depan para guru ya. Seorang murid ini ya, seorang murid bicara di depan guru. Yang saya dulu waktu sekolah itu terutama kalau mau pelajaran kimia atau fisika, gurunya baru lewat aja saya sudah gemeteran masuk kelas itu. Nah, sekarang ada di depan kami semua tapi bapak-bapak, ibu-ibu semua adalah orang-orang yang sangat berjasa membesarkan kami para murid ini. Orang yang punya pahala jariah yang luar biasa. Yang ilmunya kalau menurut kepercayaan kami pahala itu akan mengalir karena ilmu yang bermanfaat, karena anak yang soleh, dan karena sodako jariah. Nah ini Bapak sudah berapa ribu murid yang sudah diluluskan dari tangan Bapak semua. Nggih, mohon izin saya berbicara di sini. Saya diberi tugas ya untuk berbicara mengenai tema ini. Kemarin saya minta ganti judul lah. Tapi kata panitia enggak boleh Pak, harus itu. Oke deh kalau begitu. Oke, baik. Nah terus monggo masuk ke slide kedua. Oh pakai ini ya. Ya jadi perkenalkan nama saya Indra, domisilinya di Balikpapan. Saya asalnya dari Jogja Bapak. Dari Jogja merantau ke Penajam tahun 2005. Sebetulnya cita-cita saya dulu pengen kerja di Jakarta di gedung-gedung yang tinggi itu di Sudirman, Tamrin, cita-citanya seperti itu. Karena selepas kuliah kan ambisinya rata-rata seperti itu. Tapi qadarullah Allah menentukan lain. Ayah saya dulu orang PTP sempat membeli hutan di Penajam ya. Belum sempat menanami keburu meninggal. Jadi saya yang meneruskan di sana membuka hutan, menanami sawit ya tahun 2005 sampai sekarang. Alhamdulillah jadi terpaksa alih profesi menjadi petani kelapa sawit. Ya. Jadi SMA di Jogja ya, kuliah di UGM, S2 di UGM, kemudian pekerjaan saya sekarang ini ngurusi pesantren ya, karena kebun sudah ada yang mengurus sudah lama, jadi kerjaan saya mengurusi pesantren, kemudian saya di Apkasindo sebagai Wasekjen Litbang.
Ya. Nah ini Apkasindo mungkin pernah ditampilkan slide-nya di pembicara sebelumnya. Ini organisasi petani sawit yang terbesar di Indonesia. Ya. Jadi saya alhamdulillah bisa bergabung di organisasi profesi Apkasindo. Jadi tujuan presentasinya adalah kenapa kok harus berwirausaha, kemudian kenapa kok kelapa sawit. Jadi kadang kita ini membahas banyak kelapa sawit tapi jarang mempertanyakan kok kelapa sawit itu kenapa sih gitu. Ya, kemudian tujuannya, saya tadi berpikir ini audiensnya siswa, ternyata para guru, ya para guru. Jadi agar siswa dan para guru memiliki wawasan tentang peluang-peluang kewirausahaan di komoditi kelapa sawit. Dan mendorong supaya termotivasi menjadi pelaku usaha di bidang kelapa sawit. Ya, ini sebetulnya untuk intermezzo sebetulnya ya. Kalau yang hadir tadi para siswa, sebetulnya saya ingin para siswa mengetahui ini. Bahwa cara manusia itu untuk mendapatkan penghasilan itu ya, menurut Robert Kiyosaki itu orang Jepang yang tinggal di Amerika. Dia membuat banyak buku yang sangat menginspirasi orang sedunia. Sebetulnya hal yang sangat sederhana tetapi mengungkapkan fakta yang jarang diungkap oleh orang walaupun sudah terbiasa kita lihat sehari-hari. Jadi cara menghasilkan uang itu orang umumnya itu dengan 4 cara: menjadi karyawan atau employee, menjadi self employee atau orang yang bekerja pada dirinya sendiri kayak dokter, pengacara, konsultan dan lain-lain. Kemudian yang di kuadran kanan ya, kalau ini kuadran kiri, ini kuadran kanan. Yang sebelah kanan ini business owner, yang sebelah bawah ini investor. Ya. Nah, jadi orang yang bekerja di kuadran kiri ini orang yang bekerja secara aktif. Jadi dia ini harus bekerja, harus bergerak dulu baru dapat uang. Kalau yang sebelah kanan ya pada titik tertentu mereka ini sudah diam saja menikmati hasil pekerjaannya. Jadi kayak petani sawit ini, kalau saya ya insya Allah saya sudah masuk ke business owner. Artinya kebun sudah ada yang ngurus, nggak pernah ke kebun tapi uangnya masuk terus ya. Mohon maaf ya kalau sombong sedikit ya ini murid ya. Jadi business owner itu seperti itu ya. Dan yang paling bawah investor. Nah kalau Bapak Ibu ini semuanya investor. Investor dari apa? Dari ilmu yang ditanamkan ke anak-anak. Jadi suatu saat kalau meninggal nanti pahalanya mengalir terus. Luar biasa. Kasih tepuk tangan kepada bapak-bapak dong. Iya. Jadi wirausaha ini satu profesi yang sangat menarik ya. Jadi menurut literatur wirausaha itu ada definisinya seperti ini. Nah yang membedakan wirausaha dengan wira swasta itu apa? Ya, ternyata ada perbedaannya wirausaha dengan wira swasta. Kalau semuanya itu sesama wirausaha maupun wira swasta sama-sama semuanya berusaha. Tapi yang membedakan wirausaha adalah dia punya inovasi, dia punya cara-cara baru, teknik-teknik baru untuk memecahkan berbagai persoalan. Nah terus kenapa kita ini menjadi wirausaha? Nah ini wirausaha sudah pasti kita menjadi wirausaha itu kimahnya atau tujuannya itu sudah pasti mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Meraih kesejahteraan, kemandirian, kesuksesan. Kemudian dengan wirausaha juga memacu inovasi dan kemajuan peradaban. AC dulunya itu AC itu 1500 watt, sekarang AC jadi 300 watt. Dulu lampu seperti ini bisa 500 watt, sekarang lampu seperti ini hanya 30-40 watt. Ya. Dan banyak cara, banyak hal yang kemajuan yang dialami oleh manusia, kemajuan peradaban itu karena para wira swasta. HP yang dulunya sebesar itu, komputer dulunya sebesar itu ya. Dulu ditemukan kemudian sekarang bisa diperkecil menjadi sangat kecil. Ya, bahkan semua pekerjaan bisa dilakukan dengan HP. Kemudian membuka lapangan kerja sudah pasti mengurangi pengangguran. Kemudian kontribusi dan pendapatan kontribusi terhadap negara. Jadi salah satu cara untuk mengurangi pengangguran adalah
memastikan dirinya sendiri nggak nganggur gitu. Jadi kalau dirinya sendiri itu pengangguran, jadi ya nambah-nambahin ya. Pastikan kamu kerja dulu supaya penganggurannya berkurang 1 kan gitu. Siapa? Ya kamu itu gitu. Kan gitu. Nah ini kenapa kelapa sawit? Sebelum masuk ke sini ya, seorang wira swasta itu sebetulnya ya, yang diharapkan oleh wira swasta itu ya adalah mencapai 3 hal. Ya, jika dia itu usahanya itu tumbuh, ya, yang pertama usahanya tumbuh, yang kedua usahanya profit, kemudian yang ketiga usahanya berkelanjutan atau dalam jangka yang panjang. Nah, tumbuh, ya, ini penting banget pertumbuhan ini. Jadi bagaimana kalau kita ini sebagai pengusaha hanya misalnya keuntungannya itu 10 juta, nanti 10 tahun lagi masih 10 juta, nanti 20 tahun lagi keuntungannya masih 10 juta, kira-kira menarik apa enggak? Enggak menarik, karena apa? Sepertinya 10 juta itu besar, tapi kalau tidak tumbuh, ya jadinya kecil. Nah, kemudian profit, nah profit inilah yang memicu orang itu memasuk dalam satu industri sehingga industrinya itu besar. Jadi sudah pasti usaha itu harus profit, jadi kelihatannya tumbuh kalau enggak profit. Ada nggak usaha yang tumbuh tapi nggak profit? Tumbuh tapi nggak profit, ada nggak? Ada. Usahanya franchise itu ada nggak? Es cendol apa gitu, yang untung yang di cabang yang pertama, tetapi dalam waktu singkat membuka 200 cabang. Tumbuh pesat dalam waktu singkat tetapi berguguran akhirnya karena tidak profit. Nah, jadi kemudian yang ketiga, usaha itu harus berkelanjutan. Berkelanjutan itu oke lah, sekarang usahanya tumbuh. Kemudian profitnya oke. Tetapi tidak berkelanjutan. Artinya jangkanya tidak lama. Setelah 1 tahun 2 tahun bangkrut, menarik nggak seperti itu? Nggak menarik. Jadi maunya itu tumbuh, kemudian profit ya besar, kemudian berkelanjutan atau dalam jangka waktu yang lama. Ya, yang diinginkan pengusaha itu seperti itu. Nah kemudian industri juga punya kriteria. Jadi kita ini seorang wirausahawan memasuki sebuah industri pasti. Nah industri yang kita pilih itu industri yang seperti apa? Kriterianya juga sama, yaitu tumbuh, profit sehingga besar, ya industrinya besar dan berkelanjutan. Nah, apa saja yang memenuhi kriteria ini? Nah, selain perkebunan ada migas. Ya, kita ini kan di Kalimantan sudah akrab sekali dengan migas. Nah, menurut statistik dari Lokadata, ekspor migas Indonesia dari 2010 sampai 2019, trennya bagaimana ini? Turun, ya. Trennya turun mulai dari 2010 sampai 2019 turun, apalagi ke depan nanti makin turun lagi. Jadi industri ini tumbuh enggak? Sudah tidak tumbuh sekarang. Dulunya sempat tumbuh di zaman Pak Harto naik. Kemudian sekarang makin lama makin turun. Sudah tidak tumbuh. Profit enggak? Profit luar biasa. Karyawan perusahaan minyak itu gajinya gede. Kalau perusahaannya enggak profit enggak mungkin. Profitnya juga besar ya kan. Nah, terus berkelanjutan atau enggak industri migas? Tidak berkelanjutan karena tidak bisa diperbaharui. Jadi sekarang kalau punya anak kecil atau punya putra-putra, kalau mengarahkan ke arahnya ke industri migas, ya siap-siap aja karena itu industri yang trennya decline ya, turun. Apalagi, nah liftingnya juga turun, minyak gas bumi itu liftingnya turun. Ini yang bawah ini minyak, yang atas itu gas. Jadi trennya turun, apalagi 10 tahun lagi pasti makin menurun. Jadi menarik enggak kalau kita ini berusaha di menekuni satu bidang yang trennya turun? Pasti kurang menarik. Nah, batu bara memang 2010 sampai 2022 trennya memang naik.
Tetapi bisa nggak diperkirakan mulai 2022 sampai 2050 kira-kira trennya bagaimana? Pasti akan turun juga karena makin habis. Ya, jadi kalau mengarahkan anak besok, kamu besok moga-moga jadi direktur perusahaan batu bara di tahun 2050. Jangan-jangan perusahaannya udah nggak ada. Jadi direktur tapi perusahaannya udah tutup. Nah itu. Iya, jadi tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Nah, ini produk ekspor Indonesia paling tinggi itu minyak sawit ya. Nah, jadi yang primadona begini, jadi kalau besok cari mantu itu yang menekuni bidang-bidang ini ya. Nah, jadi usahanya di mana gitu. Di perusahaan oli yang produksi oli 2 tak, oli samping. Nah, kira-kira mau diambil mantu enggak? Gak diambil loh. Oli motor yang 2 tak makin lama makin jarang sekarang ya. Musimnya motor 4 tak, jadi industrinya turun. Nah, jadi sawit, batu bara, emas, minyak bumi. Nah ini yang paling tinggi ranking 1 ini minyak sawit. Ya. Tapi jangan ngambil mantu saya ya, karena saya udah punya istri tuh, istrinya ada di belakang sama anaknya 2 ya. Nah ini minyak sawit paling tinggi, kemudian kelapa, karet, inti sawit, kakao, yang paling tinggi masih minyak sawit. Nah jadi kalau cari mantu yang kerjanya di sawit apa di teh, pilih yang mana? Nah pilih yang sawit aja ya Bu ya. Gitu. Iya. Nah apalagi trennya juga tumbuh dibandingkan minyak nabati yang lain, juga trennya tumbuh yang warna hijau itu minyak sawit ya, minyak sawit. Nah ini sebetulnya dengan satu slide ini saja sebetulnya sudah mewakili banyak hal. Jadi pohon industri kelapa sawit yang tadi, slide-slide yang tadi itu saya hanya ingin menjelaskan kenapa kita ini perlu memilih industri yang atau mana industri yang tumbuh. Ya kan? Nah sekarang yang poin kedua tadi, industri itu besar, lebar, dan dalam. Apa yang dimaksud lebar dan dalam? Nah sawit ini selain besar juga dalam. Ya. Nah ini pasti slide ini sudah beberapa kali ditampilkan oleh pembicara yang sebelumnya, betul nggak? Pohon industri ini. Selalu yang dibicarakan apanya? Hasilnya atau produknya, betul kan? Yang belum diungkap apanya? Produk itu ada di mana dan pemainnya siapa? Betul kan? Nah, sekarang ini pointernya yang mana ya? Oh salah pencet ini. Oh ya, ini yang oh yang ini ya. Ya udah nggak usah. Jadi ini adalah pohon industri. Artinya dari kelapa sawit ini menjadi segala macam. Ya dari buahnya, dari batangnya, dari ini. Ya. Sekarang ini yang bisa diakses oleh UKM dan wiraswastawan atau rakyat itu yang mana kira-kira? Yang menjadi solusi kalau digarap. Sudah pasti ini. Ya, dari sawit menghasilkan buah sawit. Pemainnya banyak kan wiraswastawannya, petani sawit banyak kan? Banyak, ini pemain rakyatnya ini banyak. Nah, kemudian tandan sawit kosong, ada di mana posisi barang itu? Ada di pabrik sawit. Nah, petani masih bisa mengakses enggak? Atau masyarakat bisa mengakses enggak? Bisa mengakses, bahkan gratis. Dan tandan sawit ini menjadi problem bagi pabrik karena dia jumlahnya besar dan mau buangnya itu kemana itu pabrik itu sampai bingung. Berarti itu menjadi peluang. Kemudian apalagi? Pelepas sawit, posisinya ada di mana pelepas sawit? Ada di kebun, bisa nggak masyarakat mengakses? Bisa, ini bisa jadi peluang wirausaha bagi masyarakat. Terus apa lagi? Cangkang sawit ada di kebun, ada di pabrik. Kemudian bungkil sawit ada di pabrik. Masih bisa nggak mengakses? Bisa, karena pabriknya di daerah.
Pabriknya di Penajam, di Kukar, di Kutim, di segala macam. Kita masih bisa beli masyarakat. Nah, kalau yang ini industri menjadi apa? Dari CPO, menjadi minyak goreng, menjadi apa? Segala macam ini. CPO itu kepunyaan siapa? Yang punya pabrik. Nah, kalau kita beli CPO dalam jumlah sedikit bisa apa enggak? Sulit ya, kecuali petani sudah mengolah sendiri CPO-nya. Baru kita bisa punya akses terhadap CPO. Kalau tidak dilayani oleh pabrik. Nah makanya ini adalah yang di bawah ini agak sulit diakses oleh petani. Menjadi usaha petani itu usahanya masyarakat itu agak susah. Di samping itu yang di bawah ini sudah mainannya industri besar. Jadi industri besar itulah yang bermain di mentega, di di minyak goreng dan lain-lain itu semua kosmetik, BBM dan lain-lain itu semuanya mainannya industri besar. Jadi kalau kita ini masyarakat mau menyaingi industri besar agak sulit. Contoh misalnya mau bikin industri, mau bikin pabrik minyak goreng atau membuat minyak goreng sawit atau membuat blue band gitu, semacam margarin ya, margarin. Nah, mungkin secara teknis bisa kita buat dalam skala kecil, tetapi menyaingi perusahaan besar bisa enggak? Enggak bisa karena mereka sangat efisien. Ya, sangat efisien menjual produknya dengan lebih bagus, produknya lebih bagus, harganya lebih murah. Jadi yang bisa diakses oleh petani oleh masyarakat yang mana? Ya itu. Ya. Yang bisa diakses oleh masyarakat. Yang ini ya hasil sampingnya. Apa bedanya limbah dengan hasil samping? Ya seringkali salah. Nah, ini sering dianggap limbah. Tandan kosong kelapa sawit ini di mana? Ini limbahnya pabrik. Padahal sebetulnya bukan limbah. Kalau limbah itu sudah betul-betul tidak bisa dimanfaatkan lagi, itu namanya limbah. Tetapi selama masih bisa dimanfaatkan itu berarti hasil samping ya. Nah ini yang bisa batang ada di mana? Di kebun. Pelepah di mana? Di kebun. Cangkang di mana? Di pabrik. Tandan kosong di mana? Di pabrik. Nah ini kan barang yang ada di kebun dan di pabrik. Pabriknya juga di daerah kita. Ini semuanya bisa diakses ya. Nah ini contohnya ya pemanfaatan janjang kosong sawit. Janjang kosong sawit ini yang sebelumnya ini problem bagi pabrik, dia mau buang aja keluar duit mau pabrik itu. Jadi pabrik itu kesulitan janjang kosong sawit itu mau diapakan? Mau dibakar nggak boleh ya kan? Mau dibakar pakai insinerator kalau pabrik yang melaksanakan tidak boleh karena pencemaran udara. Mau dibuang ke lahan juga biaya aplikasinya juga besar. Akhirnya ditumpuk. Nah, padahal janjang kosong sawit ini dimanfaatkan petani. Ya kalau ini dibakar, kalau yang bakar petani nggak apa-apa biasanya Pak. Atau masyarakat biasanya nggak apa-apa. Saya dulu juga sering mencari bakaran seperti ini. Karena apa? Setelah dibakar abunya ini menjadi pengganti pupuk KCl. Jadi kaliumnya ini tinggi. Kaliumnya itu 18 sampai 30%. Nah KCl sekarang itu harganya kan kurang lebih Rp10.000 per kilo KCl. Nah kalau abu janjang ini harganya di pasaran di Sumatera sana kurang lebih hanya Rp2.500. Jadi kalau makainya itu 2 kali lipat dosisnya ya supaya setara dengan KCl itu baru 2.500 kali 2, Rp5.000. Nah, sementara kalau pakai KCl 10.000. Jadi sebetulnya lebih murah kalau pakai abu janjang. Nah, cuma ini belum ada yang mengerjakan di sini nih. Kalau di Sumatera di banyak tempat sudah. Nah, ini peluang nih bagi rekan-rekan adik-adik kalau mau bikin punya insinerator yang mengolah ini tandan kosong sawit ya, tandan kosong sawit ya. Tandan kosong sawit juga bisa dicincang ya, dicincang kemudian dikasih aktivator menjadi kompos yang
apa spesifikasinya? Tinggi kalium, bayangin, high K. Kalium itu kan unsur yang mahal ya. Di antara NPK itu paling mahal itu K. Ya. Jadi high K gitu. Ya. Ini sementara belum ada yang mengerjakan ini. Coba pasang satu mesin di pabrik ya. Kemudian mencincang tankos ini kemudian dibikin kompos. Nah ini juga satu peluang. Ini perusahaan besar mungkin belum banyak yang melakukan ini. Tapi masyarakat bisa sebetulnya. Jadi ini peluang. Daun sawit dicincang ya. Nah, cincangan pelepahnya dipakai untuk pakan ternak. Nah, sebetulnya pelepah sawit ini kalau ditaruh saja di kebun lama-lama juga jabuk, juga jadi pupuk juga. Nah coba sekarang bagaimana kalau pelepah sawit ini dicincang, dilewatkan perut sapi dulu baru dibuang jadi pupuk juga. Endingnya kan sama jadi pupuk. Tetapi dia dilewatkan dulu ke perutnya sapi. Jadi kita punya penghasilan dari sapi. Nah ini juga belum banyak yang melaksanakan ini. Ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Ya. Nah ini daun sawit dibikin lidi sawit, ini sempat ramai. Jadi lidinya ini banyak permintaannya untuk ekspor ya. Cuma kalau harganya sih kalau menurut saya sih masih belum masuk ini. Rp5.000 berapa ya 4 ribuan sekitar 4 ribuan rupiah per kilo gitu. Mungkin bisa masuk kalau untuk orang yang benar-benar nggak ada kerjaan gitu ya, perlu kerjaan gitu. Nah itu bisa mengerjakan ini. Ya, tapi kalau orang yang acuannya itu mungkin UMR atau apa mungkin agak susah ya menghasilkan. UMR kita ini kan anggaplah penghasilannya 110.000 per hari. Berarti harus nyisirin berapa kilo lidi itu sehari itu. Lebih dari 10 kilo sehari. Jadi tapi ini bisa dimanfaatkan menjadi peluang juga ini. Mungkin kalau di Jawa gitu ya orang Jawa dibawa ke sini gitu mungkin lumayan ya. Nah ini jamur merang sawit. Nah bapak-bapak semua pasti pernah makan ini kan jamur merang kan. Nah, jamur merang itu kan asalnya itu kan disebut jamur merang karena dia hidupnya di Merang ya. Hidup di Merang. Merang itu padi ya, batangnya padi kan. Batangnya padi kemudian dia dimasukkan ke dalam di steam gitu, dikasih steam gitu, dikasih uap panas untuk mensterilkan itu. Nah, setelah steril dikasih bibit jamur merang ya, dikasih bibitnya jamur merang. Nah tapi kalau tankos ini keluar dari pabrik itu sudah dalam kondisi panas Pak. Panas sekali keluar dari mesin pabrik sudah masih berasap-asap begitu. Nah itu kan sterilisasi gratis itu. Nggak usah mensterilisasi sudah steril sendiri dari dalam pabrik. Nah, makanya hanya ditaruh ditumpuk saja di sekitar pabrik itu tumbuh itu jamur merangnya seperti ini. Jadi banyak orang yang profesinya itu ngambilin jamur merang seperti ini. Ya dia tumbuh secara alami. Walaupun tanpa ditutup, hanya ditaruh aja di lapangan, sudah menjadi jamur merang yang banyak sekali. Apalagi kalau itu ya ditaruh di tempat yang agak bersih, kemudian ditutup pakai kumbung ya. Seperti di Jawa, orang bikin jamur merang di Jawa itu. Nah ini sebetulnya peluang yang bagus juga ini bagi masyarakat ini. Bikin jamur merang ya. Ya, mohon izin. Sterilisasinya gratis. Pak Indra waktunya tinggal 5 menit lagi. Oh tinggal 5 menit. Minyak makan merah ya, tapi ini memang diwacanakan di mana-mana. Tapi kenyataannya ini masih mainannya industri besar. Ya, jadi minyak makan merah itu sebetulnya sama seperti minyak goreng, hanya proses bleachingnya dihilangkan. Minyak goreng itu RBD palm oil ya. Jadi refine, bleach, and deodorize. Nah, bleachnya itu dihilangkan, jadi hanya refine dan deodorize saja. Ya ini bisa tapi agak susah. Ya, budidaya maggot, jadi dari ampasnya kernel itu cocok untuk pakannya maggot. Ya, ampas kernel itu bagian dalamnya sawit itu kan ada batoknya, di dalamnya ada putihnya itu. Nah putihnya itu kalau dipres ya itu menjadi minyak inti sawit dan ampasnya itu namanya kernel atau ampas kernel ya. Ampas kernel. Nah ini cangkang sawit, nah ini bisa menjadi bahan bakar. Ya ini menjadi pupuk juga nih, solid dan sludge. Nah, ini menjadi pupuk organik, ini di pabrik.
bisa didapatkan. Nah ini juga peluang usaha yang terkait dengan sawit, walaupun bukan dari produk sawit, tapi terkait dengan sawit. Itu kecambah sawit dibiarkan menjadi bibit siap tanam. Nah ini profesi yang banyak ditekuni di mana-mana, termasuk saya. Jadi petani sawit, ya petani sawit. Nah, petani sawit ini ya seperti ini. Nanti boleh di copy slide-nya. Petani sawit itu kenapa kita ini harus bangga jadi petani sawit? Nah, ada alasannya. Keunggulannya apa? Nah, petani sawit itu sebetulnya pebisnis apa? Pebisnis properti kita ini. Dengan orang yang punya hotel, dengan orang yang punya kos-kosan, dengan orang yang punya Indomaret sama. Hanya statusnya petani sawit, padahal dia itu pebisnis properti. Dia punya aset, punya aktiva, hanya aktivanya bukan berbentuk hotel, berbentuk Indomaret, bukan, tapi diisi dengan tanaman. Ya. Ya, rugi labanya petani sawit seperti ini ya. Jadi petani sawit itu ada yang petani sawit swadaya, beli lahan sendiri, dibuka sendiri, ditanami sendiri, dipanen sendiri, itu petani sawit swadaya. Nah ada lagi petani sawit plasma, jadi petani sawit plasma itu petani yang dulunya itu hanya punya lahan, kemudian bekerja sama dengan perusahaan, jadi si petani itu disuruh ngutang ke bank, nanti duit hasil utangannya itu dipakai oleh perusahaan untuk membangunkan kebun. Nah itu sistem inti plasma seperti itu. Jadi buah kita itu nanti terikat dengan perusahaan itu. Jadi yang ngelola kebunnya juga perusahaan. Nah itu petani plasma. Ya kesimpulannya jadi wirausahawan itu sebagai bisa menjadi pilihan profesi. Jadi profesi apa yang paling hebat? Ya semua profesi hebat. Karena semua profesi itu menjalankan amanah ya. Kita ini punya amanah kehidupannya masing-masing. Ya saya kebetulan jadi seperti ini, bapak-bapak seperti itu, mbak seperti ini, ibu dosen seperti ini. Semuanya baik, semuanya mulia di mata Allah, hanya kita menjalankan amanahnya masing-masing. Jadi wirausahawan itu bisa menjadi pilihan profesi. Nah kemudian wirausahawan berbasis komoditi sawit itu kenapa kok menjadi layak menjadi pilihan? Karena dia ini industri yang sekarang ini masih tumbuh, industri yang profit dan berkelanjutan. Nah, dan banyak peluang-peluang yang bisa digarap dari industri di kelapa sawit oleh para generasi muda. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Indra. Terima kasih Bapak. Ya, kalau tadi kita membahas tentang potensi tentang wirausaha sawit ya dan juga produk-produknya. Rasanya tidak afdol ya Bapak Ibu kalau kita tidak menggali manfaat dari kelapa sawit itu tuh secara nyata. Dari limbahnya mungkin, terus juga dari sisi prakteknya mungkin ya Bu ya. Nah sudah ada narasumber kita yang kedua. Beliau adalah seorang dosen yang akan membawakan topik pemanfaatan dan demo minyak jelantah sawit menjadi sabun dan lilin. Ternyata benar turunan sawit itu bukan hanya jadi minyak saja ya Bu ya. Tapi bisa menjadikan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan langsung saja kita akan persilahkan kepada Ibu Dr. Darna Andi Nohe SSI MSI untuk menuju ke materi selanjutnya. Dan waktunya 30 menit dari sekarang. Silakan Ibu. Boleh minta tepuk tangannya untuk Ibu dosen kita? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Juga anak-anak sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah tentunya sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mempertemukan kita di ruangan ini Bapak Ibu ya. Dan anak-anak semua juga Pak Indra, Mbak. Jadi saya mohon izin, sebenarnya saya berdua ya Bapak Ibu. Nanti ada Pak Dr. Subur P. Pasaribu MSI juga yang akan menyampaikan untuk demonstrasinya bagaimana pembuatan sabun. Ya. Sebelum saya lebih lanjut, katanya kan tidak kenal maka tidak sayang. Walaupun sudah dikenal tak disayang-sayang juga.
Ya, jadi ini nama lengkap saya biasa dipanggil Bu Darna. Kemudian saya S1-nya di Unhas Bapak Ibu ya. Ya, jadi Universitas Hasanuddin. Sebenarnya saya ya basicnya matematika ya untuk S1-nya. Jadi dulu itu Bapak Ibu saya cita-citanya pengen jadi guru. Ya, pengen jadi guru, masuklah di matematika Unhas. Begitu masuk di dalam, ternyata bukan FKIP ya. Jadi katanya kalau masuk di sini ini matematika murni, sudah kadung di dalam. Jadi kan istilahnya kalau sudah masuk di air, pilihannya kan ada dua ya Bapak Ibu ya. Kalau enggak berenang berarti tenggelam ya. Akhirnya saya milih berenang saja. Jadi sudah dilakoni saja. Insya Allah cita-citanya yang diubah. Nah, cita-citanya jadi mengajar juga tapi jadinya ke dosen. Ya Alhamdulillah di Unmul keterima. Kemudian S2 saya di ITS Surabaya. Ya, untuk program studinya ke statistika. Jadi aplikasinya matematika, saya lebih fokus ke statistika. Kemudian S3-nya juga di statistika, tapi di Universitas Airlangga. Terus bagaimana ceritanya bisa jadi narasumber untuk pemanfaatan minyak ini ya. Sementara biasanya jadi narasumber untuk bidang statistika. Jadi Bapak Ibu karena dosen itu dianggap ya selalu bisa dan kebetulan memang kami pernah membuat pengabdian. Ya pengabdian membuat minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi, yaitu kami lakukan di Balikpapan ketika bersama mahasiswa KKN. Karena kalau di Unmul itu juga setiap dosen yang menjadi dosen pembimbing lapangan juga wajib membuat program kerja yang sifatnya bisa bermanfaat ke masyarakat. Ya, kemudian jadilah akhirnya saya berdiri di depan Bapak Ibu. Nah untuk teman saya, rekan saya namanya Bapak Dr. Subur P. Pasaribu MSc. Nah beliau ini yang saya ajak karena beliau bidangnya adalah kimia organik Bapak Ibu. Jadi yang mendemonstrasikan nanti dan menjelaskan lebih detail untuk sifat-sifat kimianya adalah Pak Subur. Iya, oke, next. Oh mohon maaf, saya juga lupa Pak. Ya Bapak Ibu sebelum kita masuk ke pemanfaatannya, kalau tadi Pak Indra berbicara tentang sawitnya, sekarang saya berbicara tentang konsumsi minyak kelapa sawit di Indonesia. Masyarakat kita seperti apa sih trennya? Ternyata trennya untuk di Indonesia itu adalah tren naik. Ya, jadi kalau pada tahun 2020 konsumsi masyarakat kita itu 16,75 juta ton, pada tahun 2021 itu naik atau meningkat menjadi 17,35 juta ton. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian pasti masih ingat, di rentang waktu ini kita dalam kondisi pandemi ya. 2020, 2021 masih terpotong juga, tapi konsumsi minyak kelapa sawit untuk masyarakat kita di Indonesia itu tidak menurun. Termasuk ketika harga minyak melonjak kemarin ya. Jadi waktu harganya sempat 50.000 untuk yang kemasan 20 liter ya Pak Indra ya. Ya, tetap kita kalau di luar mungkin di Samarinda 50, mungkin kalau di luar bisa sampai 70, 80 ya Bu ya. Ya. Tapi apakah kemudian kita tidak menggunakan minyak? Ya tetap ya. Tetap kita usahakan beli minyak karena kita semua pencinta gorengan ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi meningkat di tahun 2021 menjadi 17,35 juta ton. Nah, meningkat lagi di tahun 2022 menjadi 18,5 juta ton. Ini saya ambil dari berbagai sumber yang insya Allah datanya adalah akurat atau valid. Nah, kemudian pertanyaannya, ya yang mana sih disebut itu minyak jelantah? Ya, kalau bahasa sehari-hari kita Bapak Ibu adalah minyak bekas. Ya,
Tapi jangan sampai mantan juga dibilangi jelanta ya Bapak Ibu ya. Karena bekas gitu ya. Jangan sampai dibilangi, wah itu jelanta saya. Wah, bahaya Pak Indra ya. Ya, jadi minyak yang telah digunakan lebih dari 2 atau 3 kali ya bisa dikategorikan sebagai minyak jelanta Bapak Ibu. Nah tadi inilah yang termasuk limbah. Jadi kalau limbah itu perlu di-recycle dulu baru bisa dimanfaatkan. Kalau tadi yang cangkang itu adalah apa istilahnya tadi Pak? Hasil samping ya. Jadi walaupun tidak didaur ulang, tidak di-recycle, tetap bisa dimanfaatkan. Nah kalau yang ini minyak bekas itu harus di-recycle dulu. Jadi ini yang merupakan limbah Bapak Ibu ya. Nah, ciri-cirinya saya yakin ibu-ibu di sini sudah familiar sekali ya kalau ciri-cirinya ketika teksturnya sama strukturnya itu sudah berubah. Kalau yang semula bening ya Bapak Ibu jernih kemudian sudah kelihatan agak gelap itu berarti sudah tidak bisa digunakan, tidak layak digunakan ya. Nah, sekarang mau diapakan ini minyak jelanta Bapak Ibu ya? Kalau dibuang ternyata akan menimbulkan polusi. Kalau dibuang di wastafel, maka pipa pembuangan kita itu bisa tersumbat. Ya, itu yang pertama kalau kita buang di situ. Ya, jangan mentang-mentang karena Mas sudah masak lihat, oh ini katanya Bu Darna minyak jelanta. Wah. Karena sudah berapa kali digunakan, buang aja di wastafel. Ya maka itu akan bisa membuat wastafel kita atau saluran pipanya tersumbat. Kemudian yang kedua, itu bisa menurunkan kualitas air tanah ketika kita buangnya di tanah Bapak Ibu ya. Nah kemudian bisa juga menyumbat pori-pori tanah. Kalau pori-pori tanah tersumbat maka itu tidak bisa mengurai ya. Nah akibatnya apa? Tentunya kesuburan tanah akan berkurang. Kalau kita punya tanaman-tanaman seperti ini Bapak Ibu, saya juga pencinta tanaman ini ya. Jadi kalau seperti ini Bapak Ibu mau bereksperimen, coba aja siram minyak jelanta, pasti akan mati walaupun segar begini ya. Ya. Jadi dia akan menurunkan kesuburan tanah, bahkan bisa mematikan tumbuhan walaupun tumbuhan itu tidak ada indikasi akan mati ya, walaupun kelihatannya segar tapi ketika disiram minyak jelanta maka bisa mati dia. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita buang di air ya, kita buang di air maka sesuai dengan sifatnya minyak. Katanya kalau ada orang yang marahan kan bisa bilang begini, kita bagaikan air dan minyak. Artinya memang tidak pernah bersatu Bapak Ibu ya, tidak pernah seide. Berarti sama ini ketika dibuang di air, maka dia akan berpisah dengan air tersebut. Jadi akhirnya dia menggumpal di permukaan air. Ketika dia sudah menggumpal di atas permukaan air, maka dia akan menutupi sinar matahari yang masuk ke air sehingga nanti akan mengganggu fotosintesis tumbuhan laut atau tumbuhan air, juga akan meminimalkan oksigen yang masuk di dalam air tersebut sehingga hewan atau tumbuhan yang ada di dalam air maka akan kekurangan oksigen. Ya, ini jika dibuang Bapak Ibu. Nah selanjutnya kalau begitu bagaimana kalau dikonsumsi saja? Wah lebih bahaya lagi ya. Ya, jadi minyak jelanta ini dia mengandung ya zat yang namanya PAH, yaitu polycyclic aromatic hydrocarbons yang bersifat karsinogenik Bapak Ibu. Nah sifatnya inilah yang kemudian bisa memicu obesitas. Nggak enak juga sebenarnya menyebut obesitas ya karena karena berat badan ibu-ibu kalau sudah
Kalau sudah menikah Pak Indra ya, itu akan cenderung bertambah. Jangan sampai minyak jelantah yang dituduh. Ya. Ya, kemudian bisa memicu kanker Bapak Ibu, ya. Kemudian bisa juga meningkatkan kolesterol jahat. Jadi kalau kita sering membeli jajanan yang di pinggir jalan, Bapak Ibu pasti pernah lihat ya. Apalagi yang sari laut itu, mohon maaf ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada pengusaha sari laut di sini meskipun tidak semuanya. Kalau kita lihat itu minyak yang digunakan sudah gelap, hitam ya. Baru ikan yang dimasukkan itu yang semula tidak berwarna hitam ikutan gelap warnanya. Ya, bisa dibayangkan itu ketika kita konsumsi ya. Ya tempe juga gitu ya Mbak ya. Tempe, tahu yang semula warnanya karena tempe itu biasanya dikasih kunyit langsung berubah jadi hitam. Ya. Ya. Nah itulah yang bisa meningkatkan kolesterol jahat. Kemudian bisa juga menyebabkan penyakit stroke Bapak Ibu ketika kita mengkonsumsinya. Selain itu juga bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi kalau tekanan darah meningkat, penyakit kolesterol juga meningkat, maka endingnya juga bisa kena penyakit jantung ya. Jadi asalnya bisa dari makanan kita. Ya, kalau begitu tidak bisa dibuang, tidak bisa dikonsumsi, kita manfaatkan aja ya. Nah, memanfaatkan, jadi ini secara umum sebenarnya untuk pengolahan sampah itu biasa kita menggunakan metode 3R. Ya, yaitu reduce, jadi bagaimana kita meminimalkan atau mengurangi sampah kita termasuk minyak jelantah tadi. Ya, tapi itu Bu, saya enggak bisa tahan kalau dalam 1 hari enggak makan gorengan. Enggak bisa. Ya kalau begitu berarti karena minyak ini reuse-nya hanya bisa digunakan tadi 2-3 kali Bapak Ibu ya. Maka kita harus melakukan recycle ya. Jadi kita harus melakukan daur ulang atau pengolahan limbah tadi, bagaimana caranya supaya bisa diolah dan bisa dimanfaatkan kembali tanpa merusak lingkungan dan tanpa merusak kesehatan kita. Nah ini Bapak Ibu pemanfaatan minyak jelantah. Ternyata ini sebenarnya prospeknya juga sangat besar untuk menjadikannya biodiesel. Pengganti solar. Ya, kalau ini sebenarnya diseriusi, ya akan menjadi suatu perusahaan besar yang bisa menjadi saingannya Pertamina Pak Indra ya. Karena minyak jelantah kita tadi kalau kita lihat konsumsi masyarakat kita yang begitu besar, yang otomatis juga akan menghasilkan minyak jelantah, maka kita bisa menghasilkan biosolar juga per tahun itu 18,5 juta ton kalau semuanya diolah Bapak Ibu ya. Nah kemudian selain itu minyak jelantah ini dapat dibuat atau di recycle menjadi pupuk tambahan untuk tanaman. Ya, kalau tadi bisa membunuh setelah dilakukan netralisir, ya ada 3 kali tahapannya, maka kemudian bisa berubah dia menjadi pupuk. Tapi zat-zat jahatnya tadi dihilangkan dulu. Ya ini ada tahapan-tahapannya. Kemudian kita juga bisa membuatnya dalam bentuk lilin aromaterapi. Ya yang tentunya menjadi lebih wangi. Jadi bermanfaat yang semula bau hitam kelihatan kotor. Maka kemudian bisa kita ubah menjadi lilin aromaterapi. Nah yang terakhir Bapak Ibu, bisa kita manfaatkan menjadi sabun ya. Sabun ini yang di foto ini adalah sabun yang sudah dibuat oleh laboratorium kimia organik Bapak Ibu. Jadi kalau di kami di Fakultas MIPA ini biasa membuat seperti ini. Ya, jadi mahasiswa juga praktikum. Ini adik-adik atau anak-anak siswa ini kalau mau kuliah di MIPA, wah sekalian promosi saya Bapak Ibu ya. Sekalian sosialisasi ya. Ya Pak Subur ya, izin Pak Subur. Jadi saya sosialisasikan kimia organik.
Jadi di laboratorium kimia organik maka biasa membuat seperti ini Bapak Ibu ya. Nah ini kemudian, nah ini sebenarnya lilin pemanfaatan minyak jelantah untuk lilin aromaterapi. Ini yang kami lakukan ketika di Balikpapan Bapak Ibu. Kami menggunakan alat-alat yang sederhana saja dengan bahan yang ada, cuma ada tambahan zat kimianya yaitu stearik acid ini sama oil esensialnya ya dan parfum supaya dia lebih wangi. Dan ini bisa didapatkan di toko-toko terdekat, salah ya, toko-toko kimia ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa didapatkan di toko-toko kimia. Ya ini yang kemarin kami lakukan waktu pengabdian. Cuma di sini nanti demonya cuma cukup sampai sabun Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak kita lakukan. Kemudian nanti ini yang akan didemonstrasikan oleh Pak Subur. Jadi ada beberapa alat, tapi nanti kami sesuaikan yang ada di sini. Juga dibawakan sabun yang sudah jadi, biar kelihatan demonya berhasil. Padahal sabunnya dari lab ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Saya kira cukup untuk pemaparan saya Mbak Lisa, Mbak MC ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ibu untuk selanjutnya langsung ke sesi praktek ya Bu ya, silahkan diundang, kami undang. Pak Dr. Subur beserta asisten, kami bawa asisten 2 orang Pak. Oh luar biasa, silahkan Bapak langsung mengambil tempat. Ini mahasiswa kami 2 orang juga, merupakan mahasiswa angkatan 2021 yang biasa membantu juga. Saya persilakan Pak Subur. Mana nih mahasiswanya nih, ayo. Ya silakan Bapak mungkin boleh menyapa dulu Bapak Ibu yang ada di sini sekaligus memperkenalkan apa aja alat dan bahannya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu guru dan adik-adik. Terima kasih kepada Ibu Darna sebagai tim dari pemateri pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, sama dengan disampaikan oleh Pak Indra, saya juga kalau berbicara di hadapan Bapak Ibu guru rasanya agak sungkan. Mungkin di antara Bapak Ibu guru mungkin ada yang sudah pernah ketemu dengan saya, terutama yang guru-guru kimia. Mungkin juga di sekolah ini sudah sering dijadikan bahan praktek atau karya adik-adik siswa. Jadi ini hanya reminding ya, mungkin untuk mengingat kembali. Baik Bapak Ibu guru, ini kebetulan saya bawa adik-adik sama dengan Bapak Ibu guru juga mencoba membuat supaya adik-adik di sekolah juga memiliki keterampilan. Kita juga di universitas memiliki misi yang sama. Jadi adik ini sudah terampil dalam beberapa karya praktikum. Baik Bapak Ibu, saya akan coba, ini semua kita berbahan alami ya Bapak Ibu ya. Hanya ada satu yang berbahan kimia yaitu soda api yang kalau di kimia disebut juga dengan natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Sebenarnya bisa diganti dengan bahan alami seperti yang disampaikan oleh Pak Indra dari Abu Tandan Kosong kelapa sawit. Kebetulan juga hal itu sudah kita lakukan penelitian dan saat itu di kerjasama dengan beberapa perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Baik Bapak Ibu, untuk saya akan coba pelan-pelan. Ini adalah soda api yang bisa Bapak malah bisa dibeli di toko bahan bangunan. Kadang-kadang yang digunakan sebagai ya kalau biasanya tersumbat ya. Jadi ini soda api, harganya juga tidak mahal. Ini adalah sebagai katalis basa ya untuk pembuatan sabun. Kemudian untuk pewarna kita menggunakan pewarna alami dari daun pandan. Jadi tergantung Bapak Ibu mau menggunakan pewarna yang lain, daun suji juga boleh. Kemudian ini adalah minyak jelantah. Cuma ada baiknya kalau terlalu keruh disaring dulu. Boleh menggunakan kain kasa atau boleh menggunakan kertas Whatman biasanya. Kemudian untuk
hilangkan atau supaya lebih warnanya jangan terlalu pekat, kita boleh menggunakan arang biasa. Cuma mungkin arang biasa ini dihaluskan, baru direndam dengan jelantah tadi seperti ini. Nah, direndam dulu supaya lebih agak jernih dikit. Kemudian kita saring. Coba sana dikit. Nah, baru nanti kita peroleh yang ini. Nah, kita peroleh yang sudah disaring. Cuma tetap keruh memang, tidak sebening yang sebelumnya ya. Nah, ini nanti akan kita demokan untuk membentuk sabun. Kebetulan, ya? Oh bukan ya? Pelan-pelan ya? Karena waktunya sempit jadi saya coba cepat. Ya, kemudian ini yang kita coba di laboratorium kemarin yang berbahan pandan. Yang berbahan pandan tanpa pewangi, jadi baunya mungkin, ini biasanya kalau di Sumatera apa namanya nih Pak ya? Yang sering dibawa itu sabun cuci piring sama sabun cuci pakaian. Oh iya, ada sabun. Padatan biasanya. Iya, lebih kurang seperti itu. Nah, ini hasil yang disampaikan oleh Ibu Darna. Ini bisa sudah berbagai aroma dan warna. Iya, artinya dengan menggunakan cetakan-cetakan mungkin roti atau kue yang dijual bebas di pasaran seperti ini. Tinggal kita cetak. Baik, kita akan coba demo ya Bapak Ibu, atau mungkin pewarna yang lain juga boleh menggunakan pewarna sintetik. Pewarna makanan Bapak Ya, Ibu. pewarna makanan, jangan sintetik, ya yang pewarna makanan ya Bu ya, untuk makanan. Baik, kita akan coba. Ya, yang pertama ini kita blender daun sujinya Bapak Ibu ya. Kita blender, lalu kemudian dengan airnya diperas, lalu kemudian Ya, disaring ya Pak, suburnya baru disaring, ya. nanti kita peroleh ekstraknya. Ini nanti sekaligus sebagai zat warna dan juga untuk pembuatan bahan pembuatan sabunnya. Baru nanti ke dalam larutan pewarna ini kita tambahkan soda kaustik ini, kita larutkan. Lanjut tadi. Nah, ukurannya ini lebih kurang sekitar rencana nanti kita akan mau buat dari 100 gram minyak jelantah, nanti kita tambahkan dengan ya 100 mililiter larutan pewarna yang ditambahkan dengan 50 gram soda api. Jadi antara perbandingan soda api dengan minyak jelantah itu 1:2. Ya, kalau mau lebih bagusnya, sebenarnya Bapak Ibu guru kimia lebih paham ini. Ada perbandingan stoikiometri, tapi itu mungkin tidak kita bahas karena sudah terlalu teknis. Itu mungkin dari segi kualitas daripada bahan tadi. Ya silakan adik-adik. Ya coba kita rendam. Nah nanti kalau mengaduknya Bapak Ibu, ini boleh, ini kan wadah yang tahan panas. Di rumah boleh menggunakan panci, boleh menggunakan kaleng. Ya mana yang nyaman Bapak Ibu gunakan. Nah kemudian di sini kita menggunakan alat standar yang biasa kita gunakan di lab, ya hot magnetic stirrer. Kalau di rumah Ibu boleh aduk sendiri. Kalau mau lebih cepat silakan pakai mixer, jauh lebih cepat. Berapa lama Pak itu kalau dicampur sampai jadi berapa? Yang ini ke sini Pak. Kalau ini sampai dia agak larut Pak. Untuk pelarutan daripada soda kaustik. Tapi untuk membentuk sabunnya itu kita aduk sampai agak kental. Nah berapa lamanya itu relatif tergantung kepada kemampuan kita mengaduk. Semakin cepat diaduk tentu proses dia kental akan semakin cepat. Nah kalau pakai tangan mungkin akan lebih lama ya. Apalagi sambil ngobrol-ngobrol dia mungkin lebih lama lagi. Nah, jadi kalau lama diaduk Pak, maka semakin cepat dia kering sehingga sabunnya semakin cepat jadi. Ya seperti itu. Ya termasuk Pak, termasuk. Artinya semakin cepat dia termasuk kalau kita di kimia secara praktisi, semakin besar stirernya dan kecepatan RPM-nya itu makin cepat, maka reaksinya akan semakin cepat. Iya benar, bisa Pak.
Ya ini Nah, mengaduknya cuma hati-hati juga, Bapak Ibu ya. Ini sifatnya mohon maaf ya Bapak Ibu kimia ini kan reaksinya eksotermis. Kalau eksotermis berarti dia akan mengeluarkan panas. Jadi harus agak hati-hati. Hati-hati. Jangan langsung cemplungin semua, tapi pelan-pelan. Ya, jadi termasuk sebenarnya kalau lebih safety silakan menggunakan sarung tangan pada saat hanya menambahkan ini saja sebenarnya. Dan kemudian nanti ciri khasnya kalau kena ke tangan dia akan sedikit agak gatal tapi tidak terlalu berbahaya. Oh ya silakan Bu. Soda api, terima kasih Pak. Jadi saya cuma mau tanya penggunaan soda api atau natrium hidroksida pada untuk basah, bolehkah kita ganti dengan kalium hidroksida karena itu lebih soft? Dan mungkin mana lebih baik mutunya pembuatan sabun dengan menggunakan natrium hidroksida atau dengan menggunakan kalium hidroksida. Saya guru kimia juga Pak. Iya Terima kasih, benar. Pak. Sebenarnya Ibu ini apa namanya itu ya kura-kura dalam perahu sebenarnya. Iya. mengetes gitu ya Pak Subur ya. Saya tidak berani menyatakannya. Iya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya. Bercanda, Jadi, Pak Ibu iya. ya. Sebenarnya yang sampaikan Ibu itu dua-duanya bagus, ya bagus-bagus. Cuma memang KOH lebih soft. Biasanya kalau kita gunakan untuk keperluan mandi atau keperluan kulit, kita menggunakan KOH. Tapi kalau digunakan untuk mencuci pakaian atau kita gunakan untuk di luar kulit yang tidak perlu kita supaya jangan terjadi iritasi, maka kita gunakan NaOH. Kalau kemampuan terbentuknya penyabunan atau di kimia disebut saponifikasi hampir sama. Biarpun secara teoretiknya KOH harusnya lebih cepat. Begitu ya Bu ya kalau tidak salah anak-anak diajarkan Bu ya. Ya mohon maaf Bu. Ya, jadi saya izin menambahkan Bapak Ibu, nanti yang dihasilkan ini karena kita menggunakan NaOH, maka sabun yang dihasilkan tidak boleh digunakan di badan. Ya, jadi ini hanya untuk mencuci piring, kemudian yang sifatnya tidak kena kulit, karena kan kita belum melalui uji klinis ya Pak Subur ya, sehingga aman digunakan untuk kulit. Ya, tapi kalau untuk di piring bisa Bu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau bisa pada saat pengadukan soda api tadi lebih baik dia itu adalah merata atau homogen sehingga nanti diharapkan proses pembentukan sabunnya itu berlangsung dengan sempurna. Oke baik Bapak Ibu, ini adalah sudah larutan KOH. Ini mohon maaf Bapak Ibu ini panas ya. Panas karena dia eksotermis. Ada yang mau mencoba memegang Bapak Ibu? Silakan tapi hati-hati. Agak dekat agak jauh Pak. Iya, oke Pak. Ya ini hanya membuktikan karena di praktikum juga sudah dilakukan. Ini adalah larutan KOH yang sudah berisi pewarna alami dari daun pandan. Nah, sekarang kita tambahkan minyak jelantah yang sudah kita saring supaya jangan nanti Bapak Ibu kita punya sabun tetapi sabunnya itu seperti ikan asin kan kurang nyaman dia. Jadi kita hilangkan dulu sisa-sisanya baru jangan juga terlalu pekat warnanya. Ya, kita campurkan Bapak Ibu. Nah, ini adalah proses pembuatan sabunnya jadi sangat sederhana sekali. Ya, sangat sederhana sekali. Jadi termasuk Bapak Ibu yang di pedesaan kalau sulit untuk memperoleh sabun, maka bisa dilakukan. Nah, ini yang dibilang Ibu Darna tadi antara minyak dengan air tidak menyatu, Bu ya. Jadi kita aduk. Coba aduk.
Sebenarnya pengaduk Pak, pengaduk mengganti ini tadi supaya magnetic stirrer namanya. Cuma ini enggak terlalu. Di dalamnya itu Pak ada apa namanya itu pemutar, baru kita masukkan stirrer tadi. Nah, ini nanti Bapak Ibu kita tunggu sampai dia agak kental, jangan sampai kental sekali. Karena nanti setelah agak kental baru kita tuangkan ke dalam cetakan yang kita inginkan. Misalnya apakah seperti ini bentuk roti dia kan, ataukah seperti yang dijual di pasaran. Nah, iya, atau bentuk apa nama itu ya kalau di binatang laut ya. Nah, kira-kira seperti ini. Sangat menyenangkan mungkin juga untuk apa namanya itu ya praktikum anak-anak karena memang bisa dikerjakan di rumah dan sesuai dengan misi daripada kegiatan hari ini adalah untuk memanfaatkan limbah. Nah seharusnya sih Pak, kalau masalah bisa bentuk sendiri kan itu biasanya kerja utama dari deterjen biasanya Pak. Ya kalau ini kita belum coba cara itu Pak, apakah bisa bentuk sendiri apa tidak? Apakah harus tetap kita, ini kan yang kita maksudnya harus dibantu. Kalau bentuk sendiri itu kan Pak, itu ada yang pergerakan molekul yang dipicu oleh adanya air, di situ ada surfaktan namanya. Jadi dia akan bagian tail and feet-nya itu berbeda. Oke Bapak Ibu, ini sudah agak bisa, jadi sekarang kita tuangkan ke cetakan yang kita inginkan. Udah, ya tuang aja deh. Jadi mohon maaf ini bagi perusahaan pengusaha sabun ya, ini mungkin bukan untuk menjadi kompetitor, tapi ini adalah untuk memanfaatkan limbah rumah tangga yang selama ini dibuang supaya jangan mencemari lingkungan. Ya, ratakan aja. Mengeringnya berapa lama tuh Pak prosesnya Pak? Ini tidak ada waktunya Bu, tergantung setelah keras ya sudah bisa digunakan. Oke. Iya, jadi artinya tergantung keinginan kita, semakin lama dia semakin kering. Seandainya juga Bapak Ibu kepingin memberikan merek atau nama sendiri di sabunnya boleh diukir. Nah, siapa tahu mau, iya. Ya sudah Bapak Ibu, kalau nggak salah nggak nyampe berapa setengah jam, udah selesai. Kita tunggu, kalau kita tunggu sampai kering Bu, nanti orang Bapak Ibu yang bosan di ruangan ini. Jadi mungkin sampai di sini aja mungkin ya. Artinya prosesnya nanti sampai terbentuk seperti yang kita inginkan seperti ini. Ya, terima kasih Pak Subur. Iya terima kasih Bu Dar. Baik, terima kasih Pak Subur. Ibu terima kasih juga. Sudah selesai ini ya sabunnya, tinggal kita tunggu kering ya. Iya benar Bu. Iya, terima kasih banyak. Berarti udah dapat ilmu lagi kita ya Bapak Ibu ya. Ilmu yang sangat luar biasa ini kalau bisa jadi salah satu peluang usaha juga mungkin ya untuk pemanfaatan limbah rumah tangga ya daripada tadi mengotori lingkungan. Sekali lagi luar biasa ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini dan ini dia saat yang kita tunggu-tunggu. Kita akan buka sesi Q&A sebelum kita nanti ke penutup dan juga sebelum ditutup nanti akan ada kuis Kahoot juga yang sudah saya janjikan tadi di awal. Dan langsung saja kita akan berikan kesempatan untuk bertanya
Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya atau dari adik-adik ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Oke, Ibu satu, dari adik-adik satu yang di belakang sana ya. Oke, kita dua dulu ya, kita dua dulu. Ibu silahkan, silahkan berdiri Ibu biar diserahkan nanti mic-nya sama teman-teman yang di belakang. Ya, ini Ibu yang berdiri, silahkan Ibu. Ya, silahkan Ibu nama, asalnya dari mana dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Nama Prihatiningsih, saya perwakilan dari sekolah dasar, kebetulan Ketua PKRI di Kecamatan Sambutan. Yang ingin saya tanyakan ini saya sebagai pengguna Bapak Ibu ya, sebetulnya tadi pertanyaan saya tapi karena tertunda tidak apa-apa. Sebagai pengguna minyak kelapa, kemudian minyak sawit juga, saya pernah mendengar di YouTube itu seorang dokter menyampaikan dan seorang chef kalau tidak salah itu ya, bahwa minyak kelapa sawit dengan minyak kelapa yang itu Pak satunya yang besar-besar itu nggak boleh dicampur, nggak boleh sama-sama dipakai memasak gitu, maksudnya misalnya nih menggoreng pakai minyak kelapa, kemudian tiba minyaknya kurang nih dicampur dengan minyak sawit, itu akan berbuih atau bagaimana? Nah ini yang ingin saya tanyakan, adakah dampak negatif bagi kesehatan? Mungkin seperti itu, yaitu tadi berbuih atau seperti apa saya tidak berani mencoba juga. Itu mitos atau fakta gitu ya. Kemudian berdampak enggak di kesehatan kita. Nah itu saja yang ingin saya tanyakan sebagai pengguna, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini mau menjawab Bu Dana atau Pak Indra nih yang mau menjawab? Reaksi kimianya kah mungkin yang ditanyakan Ibu? Silakan Ibu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi mungkin yang dimaksud minyak kelapa ya Bu? Iya minyak kelapa. Iya Bu, minyak kelapa. Ya, dengan minyak sawit gitu nah. Jadi maksudnya. Biasa kita memang menggunakan, kalau di desa itu saya ingat orang tua biasa memang dulu ya Bapak Ibu ya. Dulu sekali gitu. Jadi masih ada sekarang ya Bu ya? Oh jarang sekarang, jadi kalau minyak kelapa itu kemudian biasanya memang kita gunakan terpisah Bapak Ibu karena waktu itu juga memang adanya minyak kelapa saja. Kemudian kalau sekarang di belakang-belakang ini kan kita menggunakan minyak kelapa sawit dan jarang kita temui minyak kelapa. Nah kemudian ketika digunakan dicampur itu saya belum pernah melihat langsung Bapak Ibu ya. Jadi dari segi kita pikirkan saja bahwa secara logika sama-sama minyak yang masih murni ya. Kemudian yang tadi yang bisa merusak kesehatan itu adalah yang ketika sudah menjadi minyak jelantah. Cuma ketika dicampur antara minyak kelapa sawit dan minyak kelapa, nah saya belum bisa menjawab secara reaksi kimianya seperti apa Bapak Ibu. Cuma yang saya ingat adalah ketika ada minyak goreng, kita masukkan kemudian kapur, itulah yang membuat ada reaksi kimia yang kemudian berbusa minyaknya, yang kemudian bisa kita redam. Ya, tapi tetap biasanya kita gunakan dan yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana ketika penggunaan minyak itu, minyak goreng yang untuk kelapa sawit adalah lebih dari 2 atau 3. Jadi sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu jika jawabannya kurang memuaskan karena saya juga tidak berani membuat disclaimer bahwa ketika minyak goreng, minyak kelapa sawit dicampur dengan minyak kelapa itu akan menimbulkan gangguan kesehatan karena sama-sama sebenarnya masih murni ketika belum digunakan. Ya demikian kalau dari saya Pak Indra mau menambahkan? Pak Indra silakan ya, tambahan mungkin Pak. Baik, mencoba saja menambahkan kalau sepengetahuan saya ya, karena ini hanya pelajaran waktu kuliah dulu karena saya dulu teknologi pangan dan hasil pertanian. Jadi minyak itu menjadi berbahaya jika yang pertama karena kelewat panas ya, karena kelewat panas itu struktur kimianya itu bisa rusak. Struktur kimianya rusak menghasilkan zat-zat yang sifatnya itu memicu kanker atau karsinogenik. Kemudian minyak itu rusak karena yang kedua selain panas, minyak itu rusak karena reaksi rancidity atau ketengikan. Jadi
minyak itu bereaksi banyak dengan oksigen menimbulkan menjadikan minyak itu menjadi tengik yang kemudian strukturnya juga rusak. Jadi sebetulnya rusaknya itu karena kerusakan struktur. Nah tadi kenapa kalau dicampur itu diduga ya, saya juga persisnya juga kurang tahu. Diduga itu akan berbahaya karena ada mungkin ya itu ada perbedaan titik didih di situ. Jadi mungkin yang minyak sawit itu kan dominan asam lemaknya penyusunnya itu kan palmitat ya, C16 ya. Sementara minyak kelapa itu penyusunnya lebih banyak C-nya yang 12 atau asam lemak laurat ya. Nah, palmitat dengan laurat ini punya perbedaan titik didih. Ya. Jadi minyak itu dengan panas yang sama, mungkin yang satu sudah mendidih, yang satu belum. Nah, akhirnya kita terpicu untuk memanaskan lagi, menaikkan lagi temperatur atau membesarkan lagi apinya. Nah, sehingga yang satu itu sudah mendidih, yang satu kelewat mendidih gitu. Nah, mungkin di situ. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Mungkin lebih kepada mitos mungkin ya Bu ya, mungkin ya. Faktanya insya Allah tidak berbahaya ya Pak ya, insya Allah mudah-mudahan. Tapi kita research lagi nanti penelitian lebih jauhnya. Kita serahkan kepada yang lebih ahlinya nanti ya, kita sambil cari tahu lagi. Baik, untuk pertanyaan kedua tadi mana ada yang di belakang? Iya, boleh berdiri. Nama pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Ahmad Yunur Pandi, saya dari SMA Negeri 10 Samarinda. Saya izin bertanya kepada Pak Indra. Untuk pertanyaan pertama Pak, apa tantangan terbesar bagi para perintis bisnis petani sawit swadaya Pak? Dan untuk pertanyaan kedua Pak, apakah kebun sawit yang sedang berproduksi bisa ditanami tanaman palawija lain sehingga bisa jadi alternatif petani sawit jika krisis harga melanda yang dapat terjadi sewaktu-waktu Pak. Dan pertanyaan terakhir Pak, apa pendapat Bapak terkait isu kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembukaan lahan baru sawit dan sikap Uni Eropa yang menolak produk minyak sawit karena masalah kerusakan lingkungan hidup? Contohnya terkait isu kerusakan lingkungan adalah pembukaan lahan ketika hutan hujan yang dibuka dan diganti ke lahan sawit Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya. Pak Indra mohon izin silahkan. Ini ditujukan kepada Bapak pertanyaannya, silakan dijawab. Baik, kepada adik saya di SMA 10 ya, SMA 10 Samarinda. Benar Pak. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi apa saja tantangannya sebagai pekebun sawit swadaya? Jadi faktanya tantangan yang ada di lapangan itu berbeda, yang dirasakan ya, berbeda dengan tantangan yang dipelajari di kampus. Kalau di kampus itu kan atau secara teori itu menanam sawit itu kan membuka lahan ya, merintis, menebang, kemudian dicincang. Setelah dicincang itu dirumpuk, dibersihkan, kemudian dipancang, ditanam, dirawat selama sekian 3 tahun, kemudian baru pertama kali panen. Jadi tantangan alamiah yang pertama kali itu adalah harus tahan menyediakan modal jangka panjang. Karena selama 3 tahun itu uang melulu yang ditanamkan. Ya. Uang melulu yang ditanamkan sampai umurnya 3 tahun. Baru mulai ada cash in itu setelah atau uang masuk itu setelah mulai panen. Terus yang tantangan yang kaitannya dengan modal. Kemudian tantangan yang kedua itu biasanya karena kebun sawit itu kan lokasinya jauh. Seperti saya ini dulu berkebun juga di hutan. Yang dulunya hutan itu. Jadi relatif listriknya lebih susah ya, terus jauh dari pemukiman, kemudian mau ke pasar juga relatif jauh, tempatnya sepi. Nah, saya dulu di kebun itu 5,5 tahun itu, tinggal di hutan itu. Jadi 3 tahunnya bujangan, 2,5 tahun setelah punya istri gitu. Jadi
Jadi hambatannya yang kedua tadi itu yaitu kendala kebosanan, kejenuhan selama sekian tahun. Kemudian ada kendala non teknis lain yaitu sengketa lahan. Ini hampir merata di Kalimantan Timur itu kita kalau menguasai lahan itu biasanya suka ada yang gugat-gugat lagi. Nah terutama itu yang paling melelahkan saya selama membuka kebun itu adalah menghadapi sengketa tanah ya itu sangat melelahkan. Dan itu ternyata ada trik-triknya juga, ada ilmunya juga ya. Jadi kalau membeli lahan ya harus hati-hati, harus ditelusuri betul-betul jangan sampai dengan mudahnya kita ini membeli, kemudian setelah dibuka atau ditanam, kemudian baru muncul sengketa tanah. Jadi harus hati-hati. Jadi kendalanya utama itu ya Mas ya. Sebagai pekebun tadi ya. Terus tadi pertanyaan kedua tadi apa ya? Tadi ya lupa saya. Pertanyaan kedua Dek, boleh diulang? Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, apakah kebun sawit yang sedang berproduksi bisa ditanami tanaman palawija lain? Iya betul, silakan Pak. Jadi kebun sawit, tanaman sawit itu secara alami akarnya itu menjalar sangat panjang, yaitu sepanjang pelepahnya. Jarak tanam sawit antara satu pohon dengan pohon yang lain itu kurang lebih 9 meter. Sementara pelepah sawit itu panjangnya yang varietas yang lama ya itu 5 meter lebih. Jadi kalau sawit ditanam 9 meter itu hampir pasti pelepah dengan pelepah itu overlap. Jadi akarnya juga sudah pasti overlap kalau tanaman sawit dewasa. Nah kemudian sifat kedua tanaman akar sawit itu sifatnya menutup tanah dengan cukup rapat gitu. Jadi dia akan menghalangi tanaman lain untuk tumbuh sebetulnya. Makanya di tanaman sawit yang besar-besar yang sudah tanaman sawit dewasa itu biasanya tanaman lain sulit tumbuh. Jadi kalau pertanyaannya tadi bisa nggak ditanam tanaman cabai atau yang lain-lain bisa, tapi sebelum umur 3 tahun atau 4 tahun. Jadi selagi tanaman itu masih kecil bisa dikasih tanaman sela di antaranya. Tapi setelah sawit itu umurnya cukup dewasa, 5 tahun ke atas bisa tumbuh tapi kurang subur karena kalah bersaing dengan akar sawit. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi tentang kampanye negatif ya, deforestasi. Nah, deforestasi ini adalah satu isu yang dihembuskan oleh Eropa untuk menghantam minyak kelapa sawit. Itu isu yang dihembuskan untuk mempertahankan eksistensi minyak nabati mereka. Jadi Eropa, Amerika, Brasil itu memproduksi, mereka juga produsen minyak nabati juga yang jumlahnya juga sangat besar. Ya, sebetulnya mereka tidak mau tersaingi, yaitu apa? Minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak rape, minyak kanola, dan luasan tanaman kedelai itu jauh lebih besar daripada tanaman sawit. Jadi kalau tanaman kedelai itu kurang lebih 125 juta hektar seluruh dunia itu. Sementara sawit itu kurang lebih hanya 30 juta hektar. Jadi hanya 1/4-nya. Tetapi dibikin seolah-olah sawit ini yang paling merusak, paling itu paling mengganggu dan lain-lain. Dicitrakan sangat buruk. Padahal mereka kalau semakin banyak luasan berarti kan semakin banyak hutan yang ditebang, betul enggak? 125 juta hektar loh kedelai itu. Jadi kalau itu asalnya itu dulunya juga dari hutan berarti segitu juga itu yang dihabisin hutannya oleh Eropa dan Amerika. Cuma mereka ada kecemburuan. Kecemburuannya kenapa? Walaupun sawit ini luasannya hanya 1/4-nya, tetapi produksinya lebih unggul secara keseluruhan. Karena apa? Walaupun hanya sempit tetapi produksinya 5 kali lipat, 4 kali lipat. Jadi produksinya setara dengan minyak kedelai. Bahkan sudah lewat sedikit. Ya. 1 hektar kebun sawit itu menghasilkan kurang lebih 4-5 ton minyak sawit per hektar. 1 hektar kebun kedelai hanya menghasilkan 0,5 ton. Jadi perbandingannya itu 1:10. Jadi walaupun luasannya itu kecil sawit itu, tetapi volume produksinya secara total jauh
jauh lebih tinggi. Itulah yang mereka menganggap sawit itu sebuah ancaman sehingga harus dihantam. Cara menghantamnya bagaimana? Dibuat isu seolah-olah sawit itu dulu ya berkolesterol. Ya. Padahal kalau minyak nabati ada kolesterolnya enggak ada kolesterolnya. Yang ada hanya lemak jenuh. Tetapi kalau kolesterol tidak ada karena kolesterol itu hanya ada di lemak hewani ya. Kalau minyak jenuhnya ada, tapi kolesterolnya tidak. Isu itu dihembuskan dulu oleh Amerika bahwa sawit ini berkolesterol. Sehingga zaman dulu itu di kemasan minyak goreng ada tulisannya kan non kolesterol. Padahal aslinya memang gak ada kolesterolnya. Gitu, disebut non kolesterol itu karena saking takutnya juga kita ini dihantam dari luar. Isu kolesterol. Kemudian oleh para ahli kita ya, teman-temannya Ibu Darna ini, mereka membuat rilis juga bahwa minyak sawit itu tidak ada kolesterolnya. Akhirnya itu bisa dipatahkan. Sehingga Barat membuat skenario lain, berarti isu kolesterol udah nggak laku nih. Dibuat isu lain kerusakan karena menghabiskan air, ya itu juga bisa dipatahkan, ya bisa dipatahkan. Kemudian isu merusak lingkungan, menghabisi hutan. Nah itu juga sekarang hampir bisa dipatahkan. Karena faktanya sawit itu dibuka di lahan-lahan yang ya memang yang hutan betulan ya ada. Tapi kebanyakan itu di lahan-lahan yang hutannya itu sekunder atau semak-semak. Artinya ya kita ketahui kan dulu orang membuka hutan atau menguasai tanah ya. Itu kan dengan cara membuka hutan yang besar, dibuka, dibersihkan, ditanami padi. Ya orang zaman dulu kan kita ini budayanya nanam padi kan petani. Caranya nanam padi adalah membuka hutan besar, hutan primer itu dibuka, tanahnya masih subur, ditanami padi. Setelah itu sekali 2 kali tanam tidak subur. Kemudian pindah ke lahan hutan primer lagi, seperti itu zaman dulu. Jadi hutan primer itu dibuka itu justru karena padi dulunya. Nah setelah lahan yang ditinggalkan oleh padi tadi yang 1 kali 2 kali tanam itu sudah tidak subur lagi, tumbuh lagi menjadi lahan semak-semak. Isinya alang-alang, pohon laban ya, terus sengganen dan lain-lain seperti itu. Ya. Dan itulah yang dibuka oleh masyarakat kemudian dijadikan tanaman sawit. Jadi memang betul-betul merusak hutan juga ada. Tetapi yang sebagian besar itu adalah yang dibuka dari hutan sekunder. Ya, jadi memang tujuannya kampanye ini, tujuan acara ini sebetulnya juga untuk memberikan pemahaman yang benar. Karena Barat itu selalu berusaha untuk menanamkan pemahaman, pemikiran atau image di dalam benak orang-orang Indonesia sekalipun ya. Bahwa sawit itu berbahaya, merusak lingkungan, tidak sehat dan lain-lain. Supaya kita ini melemah, sawitnya itu melemah. Dan meningkatkan posisi tawar mereka di dunia internasional. Kalau sawitnya itu image-nya jelek, orang lebih memilih minyak kedelai dan lain-lain. Jadi kampanye negatif itu Mas. EUDR itu mungkin salah satunya karena itu. Karena dia perlu mencari metode atau cara untuk menghentikan ekspansi minyak sawit yang tadi itu mengancam akan menggantikan minyak nabati yang lain. Jadi bagi Eropa ya kita ini akan selalu salah karena ya saya pernah ikut acara Zoom dengan Dubes Jerman. Dubes Jerman itu mengatakan bahwa menghantam sawit Indonesia atau menjelek-jelekkan sawit Indonesia itu adalah tugas yang mutlak atau itu adalah ideologi. Jadi kalau udah ideologi itu ya diperjuangkan terus, pengasongnya ada. Artinya ya walaupun kita ini lebih baik, minyak sawit itu lebih baik, tetapi karena itu musuh bagi mereka, secara ideologis lah anggaplah begitu, itu akan mereka akan menghantam kita sebaik apapun kita gitu. Saya kira itu nggih Mas, gitu ya Mas ya. Nggih. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya Pak. Terima kasih atas pertanyaan dan juga sudah langsung dijawab tadi oleh Pak Indra. Baik, sepertinya cukup ya Bapak Ibu ya, karena waktu juga sudah menunjukkan memasuki ibadah sholat asar. Bagaimana panitia, teman-teman panitia? Kita break berapa menit?
Kita break atau langsung lanjut kuis Kahoot? Langsung Kahoot saja ya. Habis Kahoot kita selesai Bapak Ibu acaranya. Kahoot sebentar saja ya. Lanjut ya. Sebelum saya lanjut kita persilahkan dulu kedua narasumber kita untuk dapat kembali ke tempat. Dan kita ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Indra, Ibu Darna terima kasih. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Dan semoga ilmu yang disampaikan hari ini membawa manfaat yang baik bagi kita semua tentunya. Amin. Baik Bapak Ibu dan juga teman-teman yang tergabung secara langsung maupun secara virtual, siap-siap sesaat lagi saya akan mengajak untuk bermain kuis Kahoot. Di mana tadi saya sudah jelaskan beberapa rulesnya, yaitu silahkan handphonenya silahkan dipegang masing-masing Bapak Ibu. Karena jawabannya nanti dijawab dari masing-masing handphonenya ya. Jadi ini kuis silahkan masuk ke browser. Masuk ke www.kahoot.it. www.kahoot.it. Tahu ya kalau cari browser gimana ya. Yang penting kuotanya ada ya kan. Nah nanti akan masuk ke browsernya mereka. Ada masukkan nama player biasanya. PIN kita boleh langsung ditampilin aja nggak teman-teman operator? PIN-nya aja langsung udah pada pinter kayaknya Bapak Ibu udah tahu nih main kuis Kahoot nih. Bentar ya operatornya tapi. Nah ini PIN-nya. Ini MC boleh ikut gak sih? Ikut ya ramein ya. Silakan langsung www.kahoot.it. Nah kalau udah masuk Bapak Ibu. Langsung masuk ke PIN-nya. Wih udah pada pinter langsung nulis nama semua ya. Silahkan kita kasih kesempatan untuk gabung. Jangan lupa PIN-nya dimasukkan 440 0304. Namanya harus nama sesuai sama nama bener ya, maksudnya jangan nama bohong-bohongan. Oke, saya udah join ya. Ayo masih kita tunggu yang di online juga teman-teman yang tergabung di Zoom. Silahkan ikutan juga ya teman-teman yang di Zoom. Silahkan ikutan juga teman-teman yang ada di Zoom. Kita kasih waktu berapa menit nih? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Saya sambil turun aja deh kalau gitu. Takutnya nggak kelihatan ya. Ntar ya. Oke, kita masih tunggu ya. Sudah ada berapa yang tergabung? Sudah ada berapa? 79? Ayo. Mana nih yang di online udah gabung belum yang di online? Yang di online boleh ikutan gabung ya teman-teman ya. 86. Ini pertanyaannya gampang Bapak Ibu kalau tadi menyimak dari awal ya. Gak jauh-jauh kok. Dari apa yang sudah dipaparkan tadi ya. Ada lagi? Bisa Pak? Kita hitung ya. Kenapa? Trouble-nya kenapa? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Inilah dia kuis Kahoot pertanyaan pertama.
Palm Oil EduTalk Provinsi Kalimantan Timur. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit di dunia. Benar atau salah? Oh my God. Ini keterlaluan kalau ada yang jawab salah nih. Tuh saya sampai gak sempat jawab nih Bapak Ibu. Dan jawabannya adalah benar. AA bagus, siapa ini AA bagus ini ya. Peringkat pertama, tenang masih ada 173 pertanyaan lagi ya. Pertanyaan selanjutnya. Minyak kelapa sawit digunakan dalam pembuatan sabun, deterjen, lipstik, dan coklat. Benar atau salah? Ini dua orang siapa yang jawab salah ini? Benar dong harusnya. Oke, kita lihat peringkatnya. Al Gibran ganteng. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, sorry. Minyak kelapa sawit dapat dikembangkan menjadi bahan bakar nabati pengganti bahan bakar fosil sebagai berikut. Semua biogaslin, biodiesel, bioaftur, semua benar. Ayo, jawabannya adalah 3, 2, 1. Semua benar. Iya, banyak yang ketipu ya. Oke, kita lihat peringkatnya. Aduh, kecil sudah harapan menang ini. Lanjut. Masih semangat ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Di Indonesia, kelapa sawit pertama kali ditanam di Kebun Raya Balikpapan, Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Batu Raden, Kebun Raya Cibodas. Ayo, di mana? Dan jawabannya adalah Kebun Raya Bogor. Ya Allah, saya peringkat 53 dong. Siapa ini peringkat satunya ya? Lanjut ya, pertanyaan ke-5. Kita ada 15 pertanyaan ya. Minyak kelapa sawit diekspor ke berbagai negara, menghasilkan devisa bagi Indonesia lebih dari 400 triliun pada 2021. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Ya, masih terus bersilih berganti ya pemenangnya ini ya. Lanjut pertanyaan ke-6. Ayo, terdapat belasan juta masyarakat Indonesia menjadi petani dan pekerja pada perkebunan sawit. Benar atau salah? Belasan juta ya, belasan juta. Benar, karena 1 hektar kelapa sawit saja butuh berapa pekerja ya, pasti banyak menyerap tenaga kerja. Iya. Lanjut. Ayo, pertanyaan selanjutnya. BPDPKS adalah dan jawaban yang benar adalah 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pengelola dana ya. Iya. Bukan hanya tepat tapi juga cepat ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya. Kandungan vitamin A pada minyak sawit lebih tinggi daripada wortel. Benar atau salah? Tiga, 2, 1.
Jawabannya adalah benar ya. Benar, makanya kalau mau matanya sehat kunyah aja itu ya, kelapa sawit ya. Ada es baru namanya es kelapa sawit nanti ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-9. Perkebunan kelapa sawit merupakan penyebab kebakaran hutan. Benar atau salah? Salah lah. Kan tadi udah dibilang itu black campaign itu ya, black campaign. Jangan percaya itu. Oke. Masih memimpin ya, Diva. Selanjutnya, pertanyaan ke-10. Tanaman sumber minyak nabati yang paling produktif adalah bunga matahari, kelapa sawit, kedelai, atau zaitun. Kelapa sawit, correct. Tersisa 5 pertanyaan ya, ayo siapa cepat dia dapat ya. Amankan posisi kalian ya. Pertanyaan ke-11. Dari 16 juta hektar lahan perkebunan sawit di Indonesia, presentasi lahan sawit yang dimiliki petani adalah ayo berapa? Apakah 20? Apakah 9? Apakah 80? Atau 40? Nggak tahu. 40%. Iya, terdengar kekecewaan ya. Iya, mulai resah ini ya, mulai terjadi keresahan ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan ke-12. Mulai tinggi ilmunya ini ya. Bagian kelapa sawit yang digunakan untuk produksi minyak adalah apakah cangkang, sabut dan inti, pelepah atau batang? Sabut dan inti ya. Semakin mendekati ya. Ayo Bapak Ibu masih semangat ya. Pertanyaan ke-13 sekarang. Pertanyaan ke-13. Ayo operator. Pertanyaan selanjutnya. Tandan buah segar diproses menjadi minyak CPO di pabrik kelapa sawit. Benar atau salah? Sudahlah aku kalah lah sudah ini ya. Kalah aku sama bapak-bapak ibu-ibu ini. Benar atau salah? Benar. Ya. Sisa 2 pertanyaan ya. Siap-siap? 2 pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-14 sekarang. Inilah dia pertanyaannya. Biosolar B35 yang dijual di SPBU Indonesia merupakan campuran 65% solar dan 35% sawit. Benar atau salah? Jawabannya adalah tara, benar. Kita lihat scoreboardnya. Sebentar. 1 pertanyaan terakhir. Tarik nafas dulu ya jempolnya. Ayo pertanyaan terakhir ini. Penentuan ya pertanyaan terakhir. Siap? Siap ya? Ini dia pertanyaan terakhir untuk kuis Kahoot sore ini. Jedreng. Sawit merupakan tanaman yang rakus mengkonsumsi air dan menyebabkan kekeringan. Benar atau salah?
Benar atau salah? Salah ya. Tidak terbukti itu ya, tidak terbukti. Dan inilah dia scoreboard kita. Fajri. Yang kedua Bapak Edi, yang ketiga Ibu Siti Hadijah. Oke. Silakan kepada ketiga pemenang. Muhammad Fajri, mana? Oh, sini. Yang kedua Bapak Edi. Pak Edi. Pak Edi silakan. Yang ketiga Ibu Siti Hadijah. Mana nih? Ibu Siti Hadijah mana? Oh online ya, Ibu Siti Hadijah online. Online ya? Online. Oke baik. Silakan naik ke atas panggung, ayo. Kita akan serahkan hadiahnya ya. Yang satunya online ya, juaranya ya? Oke. Oke, kami undang Bapak untuk menyerahkan. Pak Anwar silakan. Juara 1 Muhammad Fajri, juara kedua Pak Edi dan juara ketiganya via online Pak. Iya, nanti akan kita hubungi. Iya, tepuk tangan dong untuk adik Fajri. Selamat ya. Baik. Satunya online. Silakan berfoto bersama terlebih dahulu. Terima kasih ya. Dan yang belum menjadi juara jangan berkecil hati ya. Coba lagi tahun depan ya Bapak Ibu ya. Kita masih punya satu hadiah lagi, tapi ini cepet-cepetan tunjuk tangan ya. Cepet-cepetan tunjuk tangan. Siapakah nama Menteri Pendidikan sekarang? Ya, di Rusia Pak, di Rusia, ya. Udah tunjuk tangan semua. Enggak bercanda ya Bapak Ibu ya. Tapi saya senang semangat ya Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Bapak Ibu guru terbaik yang sudah hadir dan juga adik-adik yang sudah hadir ya. Satu lagi yang untuk tadi informasi untuk yang tadi sudah bertanya, nanti silahkan hubungi panitia di belakang karena akan ada souvenir ya. Yang tadi sudah bertanya di sesi pertanyaan, nanti silahkan hubungin mbak-mbak yang di belakang ya untuk mengambil souvenir ya. Yang tadi sudah di sesi 1 dan sesi 2 bertanya, silahkan nanti mengambil souvenir di belakang. Baik, tiba kita di penghujung rangkaian acara kita Bapak Ibu di sore hari ini. Dan kami tentunya mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti kegiatan ini mulai dari tadi malam ya. Saya lihat ya semangatnya sampai dengan hari ini semuanya masih semangat. Saya doakan semoga next time kita bisa ketemu lagi di acara yang lebih luar biasa lagi, lebih hebat lagi, lebih ramai lagi. Dan pastinya juga kami mewakili dari BPDP KS mengucapkan mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan ada kekurangan mohon dimaafkan. Gimana? Oke, intinya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh hadirin tamu undangan yang sudah mengikuti kegiatan ini sampai dengan berakhir. Dan juga saya selaku nama pribadi sebagai pembawa acara juga mohon maaf mungkin selama pelaksanaan kegiatan ada kesalahan atau kehilafan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya Bapak Ibu ya. Kepada para narasumber juga kami ucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang bermanfaat yang sudah diberikan. Dan akhirnya
Iya, gimana nih? Oh baik, untuk juara 4 dan juara 5 juga akan dapat souvenir ya, silahkan ke belakang. Nanti menghubungi teman-teman panitia, ada juara keempatnya, Bapak Aditya Firmanto. Oh ini ya, oh ada Ade Aditya, baik. Dan yang satunya lagi Bapak Sukirno di peringkat kelima. Silahkan nanti hubungi panitia untuk menerima cenderamata juga sebagai pemenang ya. Baik, kita cukupkan rangkaian acara kita sampai di sini. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu guru yang hebat. Terima kasih semuanya, adik-adik juga. Akhir kata saya pamit mohon undur diri. Yang tergabung via Zoom juga kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Dan sukses untuk kita semua. Sampai jumpa. Sekali lagi kepada tadi yang sudah bertanya di sesi 1 dan 2 silakan. Menerpa dedaunan, hijaunya terhampar meneduhkan